Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia selalu buat sahabat channel mirisnya kehidupan zaman sekarang. Mari kita simak dan mulai ceritanya. Aku berlari di trotoar kota yang ramai, di tengah deru kendaraan yang tak henti-hentinya lewat. Badanku kecil, baju yang kusut, dan rambut yang panjang tak terawat menambah kesan lusuh pada penampilanku. Sebuah kantong plastik lusuh yang aku bawa berisi beberapa potong roti basi dan sebotol air mineral setengah kosong, yang aku dapatkan dari pengemis lainnya. Tak banyak yang bisa aku bawa pulang hari ini. Aku ingat sekali hari itu, saat aku terakhir kali melihat ibu dan ayahku. Waktu itu aku masih berumur 8 tahun, masih terlalu muda untuk memahami mengapa kehidupan bisa berubah begitu cepat. Ayah, yang biasanya menyayangi kami dengan penuh cinta, tiba-tiba berubah menjadi sosok yang tak lagi bisa dikenali. Ada begitu banyak pertengkaran, suara keras yang tak pernah aku dengar sebelumnya, dan akhirnya, setelah beberapa malam berturut-turut, mereka berdua pergi. Ibu pergi mencari pekerjaan, dan ayah berkata dia akan kembali. Tapi dia tak pernah kembali. Aku ingat betul, bagaimana ibu memelukku erat-erat sebelum pergi, dengan air mata yang tak bisa ia sembunyikan. Jaga diri, nak. Jangan lupa, ibu akan selalu mencarimu, katanya dengan suara terisak. Aku hanya mengangguk, meski aku tak sepenuhnya mengerti kata-katanya waktu itu. Aku yakin ibu pasti akan kembali. Tetapi waktu berlalu dan aku semakin kesepian. Setiap hari aku duduk di pojokan rumah yang sepi, menunggu ayah dan ibu kembali. Hari-hari berlalu tanpa mereka. Aku mulai mencari mereka sendiri. Aku pergi ke tempat yang sering ibu katakan untuk mencari pekerjaan, ke pasar, dan bahkan ke pinggir jalan. Namun, tak ada tanda-tanda keberadaan mereka. Aku tidak tahu kemana mereka pergi, atau mengapa mereka meninggalkanku. Setiap kali aku bertanya kepada orang yang ada di sekitar, mereka hanya menatapku dengan tatapan kosong. Bahkan teman-teman sekolah sudah lama tak ada yang mengajakku bermain. Mereka semua sudah sibuk dengan kehidupannya masing-masing. Sementara aku hanya seorang anak kecil yang tak tahu apa-apa. Aku tinggal sendirian di rumah kecil kami yang kini tampak semakin rapuh. Tembok yang dulunya penuh warna kini mulai mengelupas. Pintu yang dulu selalu terbuka lebar kini tertutup rapat. Hanya ada celah sempit yang memungkinkan aku keluar setiap pagi untuk mencari nafkah. Setiap hari aku bangun dengan perasaan cemas, bertanya-tanya bagaimana cara bertahan hidup hari ini. Aku harus mencari sesuatu untuk dimakan, meskipun hanya sepotong roti atau segelas air. Tidak ada yang peduli padaku. Aku sudah terbiasa dengan rasa lapar yang menggerogoti perutku. Bertahan hidup di jalanan bukanlah hal yang mudah, tetapi aku harus bertahan. Aku tidak tahu apa yang terjadi pada ayah dan ibu, apakah mereka baik-baik saja atau tidak. Aku hanya berharap, semoga suatu saat aku bisa menemukan mereka, meski aku tahu itu sangat sulit. Namun, ada satu hal yang selalu menguatkan aku harus bertahan hidup, untuk mereka, untuk ayah dan ibu yang pernah berjanji akan selalu bersama aku. Setiap hari aku berjalan dari satu sudut kota ke sudut kota lainnya, dengan harapan ada seseorang yang akan memberiku sedikit rezeki. Beberapa orang memberiku uang receh, ada yang memberiku makanan, ada pula yang hanya memberi aku tatapan sinis. Aku tidak peduli. Yang penting, aku bisa makan dan terus berjalan. Setiap koin yang jatuh ke dalam kantong plastikku adalah harapan, meskipun harapan itu seringkali terasa kosong. Pada suatu hari yang panas, aku duduk di depan toko roti yang sudah tutup. Pikiranku melayang jauh. Aku teringat kembali pada ibu. Aku ingin sekali memeluknya, berkata bahwa aku merindukannya, bahwa aku ingin kembali ke rumah yang dulu kami tinggali bersama-sama. Tetapi aku tahu, itu hanyalah sebuah impian. Rumah kami sekarang bukan lagi rumah yang penuh dengan tawa dan kebahagiaan. Rumah itu kosong, dan aku hanya bisa duduk di depan pintu yang terkunci, mengenang masa lalu yang indah namun sudah lama hilang. Aku tahu, aku harus melangkah ke depan, meskipun itu terasa sangat sulit. Mungkin aku akan bertemu ibu atau ayah di suatu tempat yang jauh dari sini. Mungkin suatu hari, aku akan menemukan mereka dan kita akan bisa hidup bahagia bersama lagi.
Aku berharap, meskipun semua terasa suram dan gelap, ada sedikit cahaya yang bisa menuntunku untuk menemukan mereka kembali. Hari-hari terus berlalu, dan aku semakin lelah dengan perjuanganku mencari ibu dan ayah. Tubuhku yang kecil semakin kurus, wajahku semakin pucat, dan rambutku yang kusut seolah-olah mencerminkan betapa kerasnya hidup ini. Namun aku tidak boleh menyerah. Aku harus tetap berjalan, meskipun seringkali aku merasa ingin berhenti dan menyerah. Setiap kali rasa lelah dan lapar itu datang, aku mengingat ibu dan ayah. Mereka pasti akan kembali jika aku bisa bertahan. Aku mulai mengumpulkan keberanian untuk berbicara dengan orang-orang di jalanan. Mereka mungkin tidak tahu di mana ibu dan ayahku, tetapi mungkin mereka bisa memberiku sedikit petunjuk. Aku menghampiri seorang wanita tua yang sedang duduk di pinggir jalan, dengan wajahnya yang keriput dan mata yang tajam memandangku. "Apa kamu sedang mencari seseorang, Nak?" tanya wanita itu, suaranya lembut meskipun ada kekhawatiran di matanya. Aku mengangguk, menatapnya dengan penuh harap. Ibu, ayah, mereka pergi, dan aku tidak tahu kemana mereka. Wanita itu memandangku dengan tatapan penuh belas kasihan. "Anakku, dunia ini keras. Tapi kamu harus tetap berjuang. Jangan pernah berhenti mencari mereka." Kata-kata itu terasa seperti doa. Meskipun aku tidak mendapatkan informasi yang aku cari, semangatku sedikit terangkat. Aku mengucapkan terima kasih pada wanita itu dan melanjutkan langkahku, meskipun aku tidak tahu kemana lagi harus mencari. Setiap langkah yang aku ambil terasa semakin berat. Aku berjalan tanpa tujuan yang jelas, hanya berharap bisa menemukan petunjuk yang mengarah ke ibu dan ayah. Aku melewati pasar, jalanan yang ramai, dan bahkan pinggiran kota, namun tak ada tanda-tanda mereka. Orang-orang yang aku temui di jalan hanya memberiku tatapan kosong atau seringkali mengabaikanku. Aku tahu mereka tidak peduli, tetapi aku tidak bisa berhenti berharap. Satu-satunya yang bisa aku andalkan sekarang adalah diriku sendiri. Aku harus terus berjuang meskipun semuanya terasa sangat sulit. Malam itu, aku berbaring di bawah jembatan, mencoba tidur meskipun perutku terasa lapar dan tubuhku menggigil karena udara malam yang dingin. Aku memikirkan ayah dan ibu. Apakah mereka juga merindukanku? Apakah mereka juga sedang berjuang untuk bertemu denganku? Aku bangun keesokan paginya, mencari makan di tempat-tempat yang mungkin bisa memberiku sedikit rezeki. Aku bertemu dengan seorang pria yang sedang duduk di depan warung kopi. Wajahnya tampak lelah, tetapi ada sesuatu yang ramah dalam tatapannya. "Kenapa kamu sendiri di sini, Nak?" tanya pria itu, seolah melihat kebingunganku. "Aku mencari ibu dan ayah," jawabku dengan suara lirih. "Mereka pergi, dan aku tidak tahu kemana." Pria itu memandangku dengan rasa iba. "Kamu masih sangat muda untuk berada di jalanan seperti ini," katanya dengan nada lembut. "Tapi hidup memang tidak selalu adil. Apa kamu sudah mencari mereka di tempat lain?" Aku mengangguk. Aku sudah mencari di pasar, di tempat-tempat yang ibu sering bilang. Tapi aku tidak menemukannya. Pria itu tersenyum sedikit. "Mungkin kamu perlu lebih sabar, Nak. Kadang kita tidak bisa langsung menemukan apa yang kita cari. Tapi percayalah, jika kamu terus berusaha, sesuatu akan terjadi." Aku tidak tahu apakah kata-kata pria itu benar atau tidak, tetapi saat itu aku merasa sedikit tenang. Meskipun aku belum menemukan ibu dan ayah, ada harapan yang masih ada di hatiku. Aku tahu aku harus terus berjuang. Aku tidak bisa menyerah, karena aku ingin melihat ibu dan ayah lagi. Aku meninggalkan warung kopi itu dengan sedikit semangat baru. Hari-hari selanjutnya semakin berat, tetapi aku tidak bisa berhenti. Setiap pagi aku bangun dan pergi mencari, berharap bisa menemukan sedikit petunjuk yang mengarah pada ibu dan ayah. Aku terus berjalan, meskipun kakiku sudah sangat lelah, meskipun aku seringkali merasa putus asa. Suatu hari, aku tiba di sebuah daerah yang belum pernah aku lihat sebelumnya. Ada banyak orang yang sibuk berlarian, dan gedung-gedung besar berdiri menjulang tinggi di sekitarku. Aku merasa bingung, tetapi aku tahu aku harus terus maju. Di tengah keramaian itu, aku melihat seorang pria tua yang sedang duduk di pinggir jalan,
menatap kosong ke depan. Aku mendekatinya dengan hati-hati, mencoba berbicara padanya. "Pak, apakah kamu tahu di mana bisa menemukan orang yang hilang? Ibu dan ayahku pergi, dan aku mencari mereka." Pria itu menatapku dengan matanya yang sudah keriput. Ia tampak ragu sejenak, kemudian berkata, "Kadang kita harus menemukan orang yang hilang dengan cara yang tidak biasa. Tanyakan pada orang-orang yang kamu temui, mereka mungkin bisa memberimu petunjuk." Aku mengangguk. Meskipun hatiku terasa berat, aku terus mencari, berharap suatu hari aku akan menemukan ibu dan ayahku. Tak ada yang tahu kemana mereka pergi, tetapi aku yakin mereka masih ada di luar sana, menungguku untuk menemukannya. Aku terus melangkah, dengan harapan yang sedikit lebih kuat, meskipun dunia ini terasa sangat besar dan aku hanya seorang anak kecil yang tersesat di dalamnya. Hari-hari berlalu begitu saja, dengan rutinitas yang tak pernah berubah. Setiap pagi, aku bangun dari tempat tidur yang keras dan berdebu di bawah jembatan, kemudian berkeliling mencari sesuatu yang bisa mengisi perut kosongku. Tidak ada yang istimewa, hanya berjuang dari satu hari ke hari lainnya. Waktu terasa begitu panjang, tetapi juga cepat berlalu. Aku semakin lelah, tetapi aku tahu, jika aku berhenti, itu berarti aku menyerah, dan aku tidak bisa menyerah. Pagi itu, aku berjalan menyusuri trotoar yang penuh dengan orang-orang sibuk dengan urusan masing-masing. Mereka melangkah dengan cepat, seperti tak peduli dengan keberadaanku yang hanya seorang anak kecil yang tak tahu harus kemana. Aku mendekati sebuah toko kecil yang menjual berbagai barang bekas, berharap bisa menemukan sesuatu yang bisa membantu aku bertahan. Aku tidak tahu apa yang harus aku cari, tetapi setiap detik terasa seperti beban yang semakin berat. Di depan toko itu, ada seorang pria yang sedang duduk di bangku, melihat-lihat selembar koran lama. Aku menghampirinya dengan hati-hati, berharap bisa memulai percakapan yang bisa memberiku petunjuk lebih lanjut. "Pak, apakah Anda tahu di mana saya bisa mencari orang yang hilang?" tanyaku dengan suara pelan, hampir tidak terdengar. Pria itu menatapku dengan bingung, lalu mengerutkan dahi. "Orang hilang? Kalau begitu, kamu perlu pergi ke kantor polisi. Mereka bisa membantu." Aku mengangguk, walaupun hatiku terasa berat. Polisi. Aku sudah pernah mencoba mencari melalui mereka sebelumnya, namun mereka tidak pernah bisa memberiku jawaban yang pasti. Tetapi aku merasa, aku tidak punya pilihan lain. Jika aku ingin bertemu dengan ibu dan ayahku lagi, aku harus mencari dengan segala cara. Aku bergegas menuju kantor polisi yang terletak tidak jauh dari situ. Saat aku tiba, suasana di dalam kantor terasa dingin dan sepi. Petugas-petugas sibuk dengan pekerjaan mereka, dan tak ada yang memperhatikan kehadiranku. Aku berdiri di sudut ruangan, merasa sangat kecil dan tak berdaya. Aku tahu aku harus meminta bantuan, tetapi aku tidak tahu bagaimana cara memulainya. Setelah beberapa menit, seorang polisi yang lebih muda melihatku dan datang menghampiri. "Apa yang bisa saya bantu, Nak?" tanyanya dengan suara yang lebih lembut dari yang aku harapkan. Aku mencari ibu dan ayahku," jawabku, suara hampir tak terdengar. "Mereka hilang, dan aku tidak tahu kemana mereka pergi." Polisi itu mengamati wajahku, mungkin mencoba membaca ekspresiku. "Apa nama mereka, Nak? Dan kapan terakhir kali kamu melihat mereka?" Aku merasa seolah-olah waktu berhenti. Nama ibu dan ayah, kenangan tentang mereka yang semakin memudar, seolah-olah begitu jauh di dalam diriku. Aku menyebutkan nama ibu, yaitu Siti, dan nama ayah, yang aku sebutkan dengan suara pelan. Aku tidak bisa mengingat banyak lagi, hanya ingat bagaimana mereka selalu berkata akan kembali padaku. "Terima kasih sudah melapor, Nak," kata polisi itu setelah mendengarkan ceritaku. "Kami akan mencatatnya dan jika ada informasi lebih lanjut, kami akan memberitahumu." Aku merasa ada sedikit harapan di sana, meskipun aku tahu itu tidak berarti ibu dan ayah akan segera kembali. Namun, aku tak bisa menyerah. Aku harus mencari mereka, apapun yang terjadi. Aku keluar dari kantor polisi dengan perasaan campur aduk. Ada sedikit harapan, namun juga rasa khawatir yang mendalam. Hari-hari setelah itu semakin berat.
Aku masih mencari di setiap sudut kota yang aku lewati, mencoba berbicara dengan orang-orang, berharap ada yang tahu di mana ibu dan ayah berada. Setiap kali aku merasa hampir putus asa, aku teringat pada pesan yang selalu ibu katakan padaku sebelum pergi, jangan pernah berhenti mencari. Aku merasa sendirian di dunia ini. Kadang-kadang aku merasa ingin menangis, tetapi aku tahu aku tidak bisa. Aku harus kuat. Aku harus bertahan untuk ibu dan ayah. Mereka pasti sedang berjuang untuk kembali padaku, dan aku tidak bisa menyerah begitu saja. Pada suatu sore, saat aku sedang berjalan di dekat pasar, aku melihat seorang wanita tua yang duduk di bangku dekat toko buah. Matanya yang keriput memandang ke depan dengan kosong, tetapi ada sesuatu dalam pandangannya yang membuatku mendekatinya. Aku duduk di sampingnya, berharap bisa berbicara. "Apa yang kamu cari, nak?" tanya wanita itu dengan suara serak, seolah-olah sudah lama tak berbicara. "Aku mencari ibu dan ayah," jawabku, suaraku penuh harap. "Mereka pergi, dan aku tidak tahu kemana." Wanita itu menatapku dalam-dalam. "Anakku, hidup itu penuh dengan perjalanan yang tidak terduga. Terkadang kita kehilangan orang-orang yang kita cintai, tetapi jangan pernah berhenti mencari. Kamu akan menemukannya, jika kamu terus berjuang." Aku merasa ada yang berbeda dalam kata-kata wanita itu. Mungkin dia tahu sesuatu, atau mungkin dia hanya mencoba menghiburku. Tapi aku merasa sedikit lebih tenang setelah mendengarnya. Aku tahu aku harus terus berjuang, meskipun perjalanan ini terasa sangat panjang dan penuh kesulitan. Hari-hari berlalu, dan aku terus mencari ibu dan ayah. Aku tidak tahu apakah mereka masih hidup atau tidak, tetapi aku tidak bisa berhenti. Aku harus menemukannya. Setiap langkah yang aku ambil, aku berharap akan menemukan mereka, meskipun dunia ini begitu luas dan aku hanyalah seorang anak kecil yang tersesat di dalamnya. Aku tidak akan berhenti. Aku akan terus mencari, sampai aku menemukan mereka kembali. Ibu, ayah, aku akan menemukanmu. Meskipun dunia ini terasa gelap dan tak ada yang peduli padaku. Semakin lama aku berjalan, semakin berat langkah-langkah yang kuambil. Aku mulai merasa tubuhku tidak kuat lagi untuk menanggung beban kehidupan ini. Meskipun perutku sering terasa kosong, aku tak pernah berhenti mencari. Setiap wajah yang aku temui, setiap orang yang aku ajak bicara, selalu membawa sedikit harapan baru. Tapi harapan itu seringkali pupus begitu saja, seperti angin yang berhembus cepat lalu menghilang. Meskipun demikian, ada satu hal yang tetap membara di dalam hatiku. Aku tidak bisa berhenti. Pagi itu, aku kembali berjalan melewati jalanan yang ramai, di mana orang-orang sibuk dengan urusan mereka masing-masing. Aku berhenti sejenak di depan sebuah warung makan, memandangi orang-orang yang sedang makan dengan lahapnya. Ada rasa cemburu yang menghimpit dadaku. Mereka bisa makan, sementara aku hanya bisa berharap bisa menemukan sedikit rezeki untuk bertahan hidup. Ketika aku berbalik, langkahku terhenti saat melihat seorang pria yang mengenakan jaket lusuh, tampak seperti seorang pengembara. Dia menatapku dengan penuh perhatian, lalu tersenyum lebar. "Hei, kamu tampaknya kelelahan," kata pria itu. "Apa kamu sudah makan?" Aku hanya bisa menggelengkan kepala. Rasa lapar yang teramat sangat membuat tubuhku semakin lemah. Aku tak ingin mengeluh, tetapi rasanya semakin sulit untuk bertahan. Pria itu melihat ke arah warung makan dan mengangguk. "Mari, aku belikan kamu makanan. Tak baik kalau kamu terus berjalan dengan perut kosong." Aku tak tahu harus berkata apa. Ini adalah pertama kalinya seseorang yang tidak aku kenal menawarkan bantuan dengan tulus. Aku mengikuti pria itu dengan langkah perlahan. Di warung, dia memesan sepiring nasi goreng untukku dan segelas air. Ketika makanan itu datang, aku hampir tidak bisa menahan air mata yang ingin keluar. Tidak ada yang pernah memberiku makanan sebanyak ini sejak aku kehilangan ibu dan ayah. "Terima kasih," kataku pelan, sambil menggigit nasi goreng itu dengan cepat, menikmati setiap suapan. Rasanya enak. Meskipun aku sudah lama tidak merasakan makanan yang begitu enak. Pria itu duduk di hadapanku, tersenyum lembut. "Jangan terlalu sering berjalan sendirian, nak.
Dunia ini tidak selalu aman. Ada banyak orang yang tidak peduli denganmu. Tapi jangan lupa, ada juga orang yang peduli. Aku menatap pria itu dengan mata yang mulai terasa berat. Aku hanya mencari ibu dan ayah, jawabku dengan suara serak. Mereka pergi, dan aku tidak tahu kemana mereka pergi. Aku hanya ingin bertemu dengan mereka lagi. Pria itu mendengarkan dengan penuh perhatian, kemudian mengangguk. Aku mengerti. Mencari orang yang kita cintai memang tidak mudah. Terkadang, kita harus melalui jalan yang sangat panjang. Tetapi ingatlah, kadang-kadang kita tidak hanya menemukan apa yang kita cari, tetapi juga menemukan sesuatu yang lebih besar dalam perjalanan itu. Aku menatap pria itu, merasa sedikit bingung. Apa maksudnya? Tanyaku, berharap bisa mengerti lebih jelas. Kadang-kadang kita kehilangan sesuatu yang sangat kita inginkan, kata pria itu pelan, tetapi selama kita terus berjuang dan terus berjalan, kita juga belajar banyak hal tentang diri kita. Perjalanan ini bisa membuat kita lebih kuat, lebih bijaksana. Dan meskipun kita merasa sangat kesepian, kita akan selalu menemukan sesuatu yang memberi kita kekuatan. Kata-kata pria itu terasa dalam. Meski aku tidak sepenuhnya mengerti, aku merasakan ketulusan dalam setiap ucapannya. Rasanya seperti ada sedikit cahaya di dalam kegelapan hatiku. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan, tetapi aku merasa ada sesuatu yang mengingatkanku untuk tidak menyerah. Terima kasih, kataku sekali lagi, dengan suara yang hampir tidak terdengar. Aku akan terus mencari. Pria itu tersenyum dan memberikan aku sebuah kantong kecil berisi beberapa koin. Ini untukmu, nak. Semoga perjalananmu dimudahkan. Aku mengangguk, merasa terharu. Aku tahu, meskipun aku masih belum menemukan ibu dan ayah, perjalanan ini akan terus berlanjut. Setiap langkah, setiap orang yang aku temui, semuanya memberi pelajaran baru tentang hidup. Hari itu, aku kembali berjalan dengan sedikit harapan yang lebih besar di hatiku. Aku tahu bahwa dunia ini mungkin kejam, tetapi aku juga tahu bahwa ada kebaikan di luar sana. Mungkin aku tidak akan menemukan ibu dan ayahku dalam waktu dekat, tetapi aku akan terus berjuang. Mereka pasti ada di luar sana, dan aku yakin, suatu hari nanti, aku akan bertemu dengan mereka. Saat aku berjalan menyusuri jalan yang penuh dengan orang-orang sibuk, aku merasa sedikit lebih ringan. Hatiku yang semula penuh dengan kesedihan dan kehilangan, kini sedikit terobati oleh kebaikan yang datang begitu saja. Aku mungkin seorang anak yang terpisah dari orang tuaku, tetapi aku tidak pernah benar-benar sendirian. Aku masih punya harapan, dan itu sudah cukup untuk terus berjalan. Aku akan terus berjalan, dengan harapan yang tak pernah padam. Sambil mengemis, aku ingin menemukan ibu dan ayahku, karena mereka adalah satu-satunya alasan aku terus bertahan hidup.